Pendekar Pedang bab 185-188. Qin Fan menatapnya dengan tenang. Qin Fan juga mendengar beberapa komentar tentang Kong Yut. Ringkasan dalam satu kalimat, ini adalah pejabat yang baik yang jujur dan jujur dengan pemikiran rakyat jelata. Orang seperti itu pergi ke konferensi 10.000 pedagang untuk mencarinya secara langsung, berterima kasih dan memberi hormat padanya. Qin Fan dapat dengan mudah menebak untuk apa itu. Kong Sishu, kamu tidak perlu membicarakannya sendirian. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Wajah Kong Yut menjadi serius, dia menatap Qin Fan, dan tetap diam. Qin Fan tahu bahwa dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tuan Qin, Anda adalah orang dengan kemampuan nyata, tetapi baik dan jahat seringkali dalam satu pemikiran. Anda harus memahami tujuan saya datang kepada Anda kali ini. Qin Fan mengangguk, saya mengerti, saya tidak akan bertanya. Anda menjanjikan sesuatu, itu tidak ada artinya. Tapi saya bisa memberi Anda sepatah kata pun. Kong Yut sedikit mengernyit, tidak puas dengan sikap Qin Fan, semua telinga. Qin Fan menatapnya, tatapannya sedalam langit berbintang, ini hidup jangan menyesal memasuki China, tubuh ini akan selalu menjadi orang China. Kerutan Kong Yut berangsur-angsur mengendur, dia memikirkan dengan hati-hati tentang arti kalimat ini, dan akhirnya dia tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa, hahaha, ini baik untuk mengatakan bahwa tubuh ini akan selalu menjadi orang Tionghoa. Cukup, cukup. Tuan Qin, saya berterima kasih kepada Tuan Qin atas kebaikannya yang besar atas nama orang-orang Jiangyang, bukan, atas nama orang-orang di dunia. Yang dikhawatirkan Kong Yut adalah bahwa Qin Fan memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin dan hujan. Bisa, tapi tidak bisa mengendalikan. Jika orang-orang seperti itu melakukan perbuatan baik, secara alami mereka akan bermanfaat bagi semua orang. Namun, begitu orang seperti itu melakukan kejahatan, itu akan menyebabkan kerugian yang tak berkesudahan dan merugikan orang-orang biasa di dunia. Kong Yut datang ke sini hari ini karena dia ingin Qin Fan memberinya jaminan. Adapun Qin Fan, dia juga mengerti apa yang dipikirkan Kong Yut, tetapi visinya sudah menjadi langit berbintang di alam semesta, dan dia sangat tidak peduli dengan pembagian batas negara di dalam hatinya, jadi tentu saja dia tidak akan menjamin apapun. Kong Yut. Tapi akarnya ada di China, rumahnya di sini, begitu pula kerabat dan teman-temannya. Tubuh ini akan selalu menjadi orang Tionghoa, apakah dia kembali ke negeri dongeng atau pergi ke kedalaman langit berbintang, akarnya ada di China. Apa yang dia berikan kepada Kong Yut bukan hanya sebuah kalimat, tapi sebuah janji. Kong Yut secara alami mengerti bahwa dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dan dia sangat senang. Karena Tuan Qin sangat benar, Kong tidak bisa diam saja. Mulai sekarang, selama Anda tidak melanggar hukum dan moralitas, jika Tuan Qin melakukan sesuatu, silakan angkat bicara, dan Kong pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Qin. Semua orang di aula, hatiku terkejut lagi. Jika apa yang baru saja dilakukan Kong Yut hanyalah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Qin Fan, maka arti dari kata-kata ini tidak sepele. Siapapun dapat mengatakan bahwa Kong Yut secara terang-terangan mengungkapkan dukungannya untuk Qin Fan. Semua orang di keluarga Lu mengubah warna kulit mereka, dan mereka menjadi sangat jelek. Li Fengcheng bahkan lebih kaget, iri, dan cemburu. Anda harus tahu bahwa Kong Yut tidak pernah secara terbuka mengungkapkan dukungannya kepada seseorang di depan umum. Dia akan memuji Qin Fan ke langit. Qin Fan secara alami mendengar arti kata-kata Kong Yut, tersenyum ringan, menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu terima kasih Kong Sishu atas kebaikanmu. Hehe, mudah dibicarakan, mudah dibicarakan. Aku sudah selesai urusanku, jadi aku tidak akan mengganggu kalian semua. Selamat tinggal. Kong Yut membungkukkan tangannya ke kerumunan, berbalik dan membawa pergi Wang Yukun. Wang Yukun melirik Qin Fan dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kong Yut sudah pergi, jadi dia harus mengikuti dengan cermat. Kong Sishu pergi perlahan. Semua selebritas di aula menundukkan kepala dan mengiring Kong Yut dengan hormat. Bahkan Lu Wanhao dan yang lainnya, yang 10.000 kesal di hati mereka, menundukkan kepala dan berkata, Kong Sishu, pelan-pelan. Chu Tianxiong dan petinggi lainnya penuh kejutan. Bahkan orang yang kuat pun sangat menghormati Qin Fan.
Sekarang, mereka secara alami tidak takut dengan ancaman keluarga Lu terhadap mereka. Namun, orang-orang kaya dan terkenal yang berada di depan yang sama dengan keluarga Lu terlihat tertekan saat ini, diam-diam menyesal di hati mereka. Li Nianqi tidak tahan dengan keterkejutan di dalam hatinya, berjalan ke Qin Fan, menatapnya dengan mata lebar, seolah bertemu dengan putranya untuk pertama kalinya. Xiao Fan, katakan padaku bagaimana kamu melakukannya. Itu Kong Sis Hu. Qin Fan memikirkan tentang konsekuensi memberitahu ibunya tentang hal itu. Semua orang di aula masih tenggelam dalam keterkejutan atas kedatangan Kong Yut. An lelaki tua dengan rambut setengah putih, penampilan agung, dan wajah agung berjalan masuk dengan beberapa pria berjas. Melihat orang-orang ini, orang kaya dan terkenal di aula tiba-tiba meledak. Ya Tuhan, siapa lelaki tua ini? Bukankah dia mengikuti Tuan Wang San? Ini pria besar yang sebanding dengan Kong Yut. Dan Tuan Wang Er, ini juga pria besar dengan tangan dan mata. Dan Tuan Wang Da. Mungkinkah lelaki tua ini? Sebuah nama siap muncul di benak semua orang. Guru Handong Wang. Bahkan jika hanya sedikit orang di tempat kejadian yang melihat Tuan Wang, mereka dapat menebak Wang Ziwen, Wang Zisheng dan yang lainnya dengan lutut mereka. Selain lelaki tua legendaris dari keluarga Wang, siapa lagi yang bisa membuat begitu banyak tokoh penting dalam keluarga Wang mengikuti dengan hormat? Maaf, apakah Tuan Qin ada di sini? Tuan Wang baru saja masuk dan langsung bertanya. Tuan Qin, saya di sini untuk mencari Tuan Qin lagi. Semua orang hampir mati rasa karena keterkejutan demi gelombang. Itu adalah Kong Yut barusan, dan sekarang bahkan lelaki tua dari keluarga Wang di Handong datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Dua orang terkuat di seluruh Handong datang ke sini. Apa rahasia lelaki dari grup Nianqi itu? Mata Tuan Wang perlahan-lahan mengamati aula. Kemanapun dia melihat, kerumunan di sana buru-buru menghindar. Tidak ada yang berani menghalangi pandangan Tuan Wang. Mata Tuan Wang segera menemukan Qin Fan. Dengan kegembiraan di wajahnya, dia melangkah maju, berdiri di depan Qin Fan, dan kemudian membungkuk ke arah Qin Fan di bawah mata semua orang yang mati rasa. Tuan Qin, lama tidak bertemu. Kemarin, saya mendengar cucu saya yang tidak berguna mengatakan bahwa dia menyinggung Anda di perjamuan Ivy, dan saya telah menegurnya dengan keras. Hari ini, saya secara khusus membawa seluruh keluarga saya untuk meminta maaf kepada Anda. Penonton terdiam. Tanda seru. Bahkan orang-orang yang sudah mati rasa terkejut lagi saat ini. Pak Tua Wang benar-benar datang untuk mengaku bersalah padanya. Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana ini mungkin? Siapa anak itu? Bukankah dia tuan muda kaya dari grup Nianqi? Kenapa aku merasa seperti dia ini adalah 4 guru besar Kyoto? Tidak, dia jauh lebih baik daripada 4 guru besar. Bahkan 4 guru agung, ketika mereka melihat Tuan Wang, mereka harus memanggilnya Tuan Wang dengan cara yang tepat. Apakah saya gila atau dunia ini gila? Li Fengcheng terkejut, kali ini, dia bahkan tidak berani marah. Zhao Haihua dan Wang Qinglin sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan tangan mereka yang memegang gelas anggur gemetar. Zhou Jie dan direktur lainnya juga memiliki wajah yang sangat jelek. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Qin Fan tidak hanya dapat membuat Kong Yut khawatir, tetapi juga membuat Tuan Wang datang untuk menebus kesalahan secara langsung. Sebelumnya, mereka menegur Qin Fan karena menyinggung tuan muda kedua Wang di Dewan Direksi, dan meminta Li Nianqi memberi mereka penjelasan yang memuaskan. Kata-kata itu masih ada di telinga saya sekarang, tetapi jika dipikir-pikir, itu sangat ironis. Bahkan Tuan Wang membawa seluruh keluarganya untuk meminta maaf secara pribadi kepada Qin Fan di depan selebritas dari semua lapisan masyarakat, dan mereka bahkan meminta Li Nianqi untuk menjelaskan. Apa kentut untuk menjelaskan? Semua orang berguling-guling di lantai karena malu, berharap bisa menemukan celah di tanah dan masuk. Kurung siku buka titik. Sebelumnya mereka berpikir bahwa Qin Fan sombong, dan bahkan berani menyinggung putra kedua Wang, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Qin Fan sama sekali tidak sombong, tetapi memiliki modal yang cukup. Generasi kedua Wang Sao dan Zhou Wenbin yang kaya benar-benar terpana, otak mereka mengalami korsleting di tempat, dan mereka lupa berpikir.
Semua orang di keluarga Lu terlihat sangat murung. Tujuan terbesar Lu Wanhao selalu mengejar ketinggalan dengan keluarga Wang. Untuk alasan ini, bahkan beberapa dekade yang lalu, dia mulai mengatur dengan hati-hati untuk mengatur keluarnya saudara kedua dan ketiga. Namun, keluarga Handong Wang seperti gunung besar, menekan kepalanya dengan kuat dan tidak bisa digoyahkan. Dan sekarang, seorang tuan muda yang keren dari grup Nianqi benar-benar dapat membuat orang tua berpangkat tinggi Wang, yang selalu dia anggap sebagai orang kepercayaan dan musuhnya, secara pribadi pergi ke konferensi 10.000 pedagang untuk meminta maaf kepadanya di depan umum. Rahasia apa yang dimiliki anak ini? Li Nianqi dan Su Qing bahkan lebih kaget dan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Kong Yut secara pribadi datang untuk berterima kasih kepada mereka, yang telah menjungkir balikkan imajinasi mereka. Sekarang, bahkan Tuan Wang, yang tidak muncul di depan umum selama lebih dari 10 tahun, datang untuk meminta maaf secara langsung. Li Nianqi dan Su Qing hampir tidak bisa berpikir, mereka memandang Qin Fan seperti melihat monster. Qin Fan memandang Tuan Wang, tersenyum tipis, dan masih tidak bangun, tidak apa-apa, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, Tuan Wang tidak perlu khawatir tentang itu. Qin Fan tidak seperti sikap Tuan Wang di Ivy Banquet, tapi itu karena dia tidak tahu identitasnya. Qin Fan tidak peduli, dia tidak berharap Wang Xicheng meminta maaf secara langsung. Qin Fan cukup puas dengan sikap Wang Xicheng. Ini ibuku, Li Nianqi. Qin Fan memperkenalkan. Tuan Wang buru-buru berbalik, menangkupkan tangannya ke arah Li Nianqi dan berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar nama Ketua Li. Ketika saya melihatnya hari ini, saya benar-benar terlihat sangat tampan. Li Nianqi terkejut, ini Tuan Wang dari keluarga Handong Wang. Biasanya semua orang tidak dapat menemukan cara untuk menjilat, tetapi hari ini dia dipuji oleh Tuan Wang sendiri, dan wajah Li Nianqi memerah karena kegembiraan. Kakek Wang telah memenangkan hadiah, silakan duduk. Li Nianqi menyapa dengan sedikit malu. Tuan Wang tidak sopan padanya, dan menyapa Wang Ziwen dan yang lainnya di belakangnya, datang dan beri hormat kepada Tuan Qin juga. Li Nianqi terkejut, dan buru-buru berkata, Tuan Wang, bagaimana mungkin ini terjadi? Itu seharusnya kunjungan Xiao Fan ke beberapa tetua itu benar. Setelah selesai berbicara, Li Nianqi memelototi Qin Fan yang duduk di sana seperti paman, dan berteriak, bocah bau, apakah pantatmu menempel di kursi? Mengapa tidak Anda berdiri dan memberi hormat kepada yang lebih tua? Qin Fan tersenyum main-main, dengan wajah polos, dia tidak keberatan memberi hormat kepada keluarga Wang, tetapi anggota keluarga Wang itu mungkin tidak berani menerimanya. Wang Xicheng terkejut, dan segera mengerti bahwa Li Nianqi tidak mengetahui kekuatan sejati Qin Fan, jadi dia buru-buru menghentikannya, Ketua Li, Anda tidak harus sopan, Tuan Qin telah baik kepada saya, dan itu adalah wajar saja bagi saya, keturunan yang tidak berharga ini, untuk mengunjungi saya. Tuan Qin datang untuk memberikan penghormatan, itu sama sekali tidak mungkin. Setelah berbicara, sebelum Li Nianqi dapat membuka mulutnya, Wang Xicheng berteriak kepada orang-orang di belakangnya, apakah kamu masih berdiri di sana, kemari. Wang Ziwen dan Wang Feiyu tidak ada fang-fang-fang, berjalan ke Qin Fan dan membungkuk untuk memberi hormat, saya telah bertemu Tuan Qin. Wang Zisheng sedikit enggan, begitu banyak orang memperhatikannya, bos keluarga Wang sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, Tuan Wang menatapnya, dan Wang Zisheng segera memberi hormat kepada Qin Fan sambil tersenyum, saya bertemu Tuan Qin. Sungguh membuang muka. Bisakah itu dimakan sebagai makanan? Qin Fan menerima hadiah besar dari keluarga Wang dengan terus terang, dan semua yang dia lakukan untuk keluarga Wang benar-benar layak untuk hadiah dari keluarga Wang. Dia berkata dengan ringan, sama-sama, silakan duduk. Terima kasih, Tuan Qin. Li Nianqi memandang foto-foto besar keluarga Wang dengan wajah kaku, memberi hormat kepada Qin Fan seperti pertemuan junior dengan seorang tetua, dan kemudian berdiri di belakang Tuan Wang dengan sikap yang baik seperti anak kecil. Dari sini terlihat bahwa pendidikan keluarga-keluarga Wang sangat ketat. Tidak ada suara di aula, dan semua orang menatap dengan mata terbelalak, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Otak setiap orang mengalami hubungan pendek, dan mereka semua kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tuan Muda Lu,
Tuan Muda Wang, Zhou Wenbin dan generasi kedua yang kaya itu akhirnya mengerti mengapa Qin Fan menyinggung Wang Yukun di perjamuan Ivy, tetapi bukannya berani menyalahkan Wang Yukun, dia malah berinisiatif untuk meminta maaf kepada Qin Fan. Senyum di wajah Chu Tianxiong dan bos besar lainnya semakin lebar. Dari sikap Tuan Wang terhadap Qin Fan, terlihat bahwa mereka menyerah kepada Qin Fan, yang setara dengan memeluk pohon besar keluarga Wang. Namun, orang-orang kaya dan terkenal yang mengenakan celana panjang yang sama dengan keluarga Lu semuanya memiliki wajah jelek, dan usus mereka menghijau karena penyesalan. 3 Lu Wanhao bersaudara memiliki wajah muram. Betapa banyak mereka menjadi pusat perhatian barusan, dan betapa menyedihkannya mereka ditekan sekarang, hampir menjadi lelucon. Melihat pemuda seperti bintang yang dikelilingi oleh keluarga Wang, serta petinggi dari seluruh dunia, Lu Wanhao akhirnya menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sekarang, bahkan jika dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa dia telah kalah dari Qin Fan. Lu Wanhao tidak bisa menahan desahan pelan, "Wah, jika musuhmu hanya keluarga Lu saya dan grup Fenceng, kamu sudah menang. Tapi, keluarga Lu saya hanyalah pion orang lain. Orang yang kamu sakiti itu benar-benar terlalu kuat, bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mencapai langit hari ini, kamu masih tidak dapat menyelamatkan grup Nianqi." Lu Wanhao tiba-tiba membungkuk ke arah pintu belakang panggung. "Kakak Li, tolong maafkan Lu atas ketidakmampuannya. Sekarang aku hanya bisa memintamu untuk maju sendiri." Suara membuka pintu tiba-tiba terdengar di aula yang sunyi. Sosok tua dan kesepian perlahan berjalan keluar dari pintu belakang panggung. Dia mengenakan setelan tang hitam, rambutnya ditata dengan hati-hati, wajahnya sedikit pucat pasi, dan dia berjalan di depan Lu Wanhao dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa, kamu melakukan yang terbaik." Meskipun dia benar-benar ingin memarahinya sebagai pemborosan, bagaimanapun juga ini adalah kandang Jiangyang dan Lu Wanhao. Yang terakhir ini berharga baginya. Melihat lelaki tua berjas tang, orang-orang kaya dan terkenal di aula itu terkejut. Orang terkaya di Lu sebenarnya mengakui bahwa dia hanyalah bidak. "Ya Tuhan, siapa lelaki tua ini?" Tanda tanya. Kekuatan bermarga Li, mungkinkah? Memikirkan kekuatan itu, orang-orang kaya dan terkenal yang tinggi di mata orang biasa, tidak dapat menahan napas dengan cepat. Sepertinya nama itu tabu. Zhou Jie dan sekelompok direktur berpikir sejenak, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan beberapa orang menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka pada saat yang bersamaan. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya tidak salah memilih, saya tidak salah memilih." Ternyata dia ingin berurusan dengan grup Nianqi, dan grup Nianqi akan mati. Para direktur ini tampaknya memiliki kepercayaan mutlak pada bahwa, jadi saya khawatir Kong Yut dan Tuan Wang akan menjadi tidak penting di depan dia. Wang Shao, Zhou Wenbin, dan generasi kedua kaya lainnya mengerutkan kening dan memikirkannya, dan kemudian, tubuh semua generasi kedua yang kaya mulai bergetar tak terkendali. Seolah-olah sekelompok fanatik bertemu dengan dewa sejati. Wang Shao tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, "Hahaha, dia sudah mati, dia sudah mati. Grup Nianqi akan dihancurkan." Ternyata dialah yang benar-benar ingin berurusan dengan grup Nianqi. Chu Tianxiong dan bos besar lainnya sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresi mereka sangat serius. Bahkan Tuan Wang diam-diam mengerutkan kening dengan ekspresi serius di wajahnya. Wajah Li Nianqi bahkan lebih pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan tubuhnya hampir jatuh. "Aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Kamu sangat kejam." Pria tua pucat dan kesepian itu menatap kerumunan dengan dingin, dengan ekspresi jijik, seolah semua orang yang hadir adalah sampah. Akhirnya, matanya berhenti pada Li Nianqi, dan dia berkata dengan dingin, "Keluarga Li di ibu kota akan membersihkan rumah hari ini, dan para pemalas akan mundur dengan cepat, jika tidak, mereka akan menjadi musuh keluarga Li." "Keluarga Li di ibu kota?" Tanda seru. Keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga super. Keluarga super yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Keluarga Li yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional. Dia adalah raksasa teratas. Raksasa yang dikagumi semua orang. Menabrak. Awalnya karena kedatangan Kong Yut dan Tuan Wang,
beberapa orang kaya dan terkenal yang diam-diam beralih ke grup Nianqi bersembunyi sejenak karena takut terlibat dengan grup Nianqi. Chu Tianxiong dan bos besar lainnya memiliki wajah jelek dan merasa tidak nyaman. Dengan jumlah orang yang banyak, mereka bisa bersaing dengan keluarga Lu. Namun, mereka tidak berani menjadi musuh dengan keluarga Li. Meski jumlah mereka berlipat ganda, di mata keluarga super, mereka tetap hanya sekelompok semut. Meskipun Qin Fan menakutkan, dia masih terlalu muda dibandingkan dengan raksasa seperti keluarga Li. Selain itu, dalam keluarga super seperti keluarga Li, tidak boleh ada kekurangan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Hanya keluarga super yang bisa menangani keluarga super. Tidak peduli seberapa kuat Qin Fan, bisakah dia mengalahkan tuan dari keluarga Li, mungkin tentara. Pada saat itu, dengan pengeboman sembarangan oleh pesawat dan meriam, bahkan Qin Fan, seorang master seni bela diri, pasti akan mati. Disinilah keluarga super benar-benar menakutkan. Jika mereka terus berdiri di sisi Qin Fan, jika Qin Fan kalah, mereka pasti akan dilikuidasi oleh keluarga Li. Beberapa bos besar yang tidak teguh dalam keinginannya mulai diam-diam menatap wajah Qin Fan, siap untuk melarikan diri kapan saja. Bahkan Chu Tianxiong, anjing penjilat tua, tidak bisa tidak sering melihat Qin Fan, mencoba membujuk Qin Fan untuk menyerah, tetapi dia tidak berani mengatakannya pada akhirnya. Semua orang di keluarga Wang juga memiliki wajah yang serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bahkan Tuan Wang memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat ini. Keluarga Li, bahkan dia tidak mampu memprovokasi mereka. Ye Qingcheng menatap lelaki tua dari keluarga Li, dan mau tidak mau menunjukkan sedikit kengerian di wajahnya yang tiada taraf. Keluarga Li akhirnya bergerak. Meskipun hanya membunuh orang dengan pisau pinjaman tanpa menggunakan kekuatan nyata, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh grup Nianqi. Selain itu, keluarga Li tidak kekurangan hal-hal luar biasa, tidak ada keuntungan. Kedua belah pihak tidak memiliki level lawan yang sama. Kali ini, benar-benar sudah berakhir. Sebagai wanita muda dari keluarga Ye di Kyoto, dia masih tahu lebih banyak tentang beberapa hal daripada selebriti ini dari semua lapisan masyarakat di Han Timur. Melihat panorama ekspresi semua orang, Lu Wanhao dan Li Fengcheng saling memandang dengan seringai muram. Bahkan jika hanya ada satu orang dari keluarga Li, bayangan pohon yang terkenal itu dapat sepenuhnya mengalahkan pengaruh Kong Yut dan Wang Xicheng dengan kata-kata keluarga Li. Zhao Haihua terkekeh, situasi keseluruhan telah diselesaikan, grup Nianqi telah kalah. Wang Qinglin juga tersenyum dan berkata, ya, tidak ada ketegangan, tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Li. Wang Shao dan Zhou Wenbin sangat bersemangat, ini benar-benar keluarga Li, keluarga super keluarga Li. Haha, bahkan jika Anda dapat mengundang Qin Fan, jadi bagaimana dengan Kong Yut dan Tuan Wang? Lagi pula, Anda tidak dapat mengubah apapun, dan Anda hanya bisa mati di depan keluarga Li. Orang kaya dan terkenal yang awalnya sama berbaris saat keluarga Lu mulai bersemangat lagi saat ini. Konferensi 10.000 pedagang kali ini benar-benar tidak sia-sia, pertunjukan besar ini membuat mereka serasa berada di roller coaster. Mereka jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap, dan ketika mereka putus asa, mereka langsung pergi dari neraka ke surga. Bagaimanapun, pada akhirnya mereka menang. Grup Nianqi akan dihancurkan kali ini. Pria tua bermarga Li itu memandang Li Nianqi dengan dingin, suaranya yang menyendiri dan mendominasi meledak di aula. Li Yuanji diperintahkan untuk menghancurkan grup Nianqi. Li Nianqi, jangan keras kepala dan ikat tanganmu. Kembali dan minta patriark atas dosa-dosamu. Mungkin kamu akan diselamatkan dari kematian. Li Nianqi menutup matanya tak berdaya. Seberapa menakutkan kekuatan keluarga Li? Tanda tanya. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Li, dia tahu lebih baik dari orang lain. Sejak keluarga Li bergerak, dia pasti tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia membuka matanya, dan melirik bos Chu Tianxiong yang ketakutan dan pucat. Hari ini, grup Nianqi hancur, jadi mengapa repot-repot dengan orang-orang yang bersedia membantu grup Nianqi di saat krisis? Ketika seseorang akan mati, kata-katanya juga bagus. Saat seekor burung akan mati, nyanyiannya juga berkabung. Li Nianqi membungkuk dalam-dalam kepada Chu Tianxiong dan yang lainnya, semuanya, terima kasih atas bantuan Anda yang murah hati.
Namun, kekuatan keluarga Li sama sekali bukan sesuatu yang dapat Anda tolak. Anda telah menghabiskan kebajikan Anda, dan tidak perlu dikuburkan dengan grup Nianqi. Ayo, pergi. Aku tidak menyalahkanmu sama sekali. Kami juga ingin pergi. Tetapi jika putra Anda tidak membuka mulutnya, beraninya kita. Semua bos buru-buru memandang Qin Fan, tetapi Qin Fan tidak bergerak, dan mereka juga tidak berani bergerak. Qin Fan, yang duduk dengan tenang di kursi, tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengan keluarga Li kecuali dia sendiri, bahkan Tuan Wang. Jika sedikit terlambat, Chu Tianxiong dan yang lainnya mungkin tidak dapat bertahan lagi. Kali ini, Qin Fan akhirnya berdiri dan berjalan ke sisi Li Nianqi di bawah pengawasan semua orang. Wajahnya masih tenang, dengan sedikit senyum menggantung dari sudut mulutnya, dan dia memandang Li Yuanji, kamu benar-benar melakukannya. Tidak heran. Bahkan Bang-Bang itu mau bekerja sama denganmu. Keluarga Li, sungguh mulia. Li Yuan dengan lubang hidungnya menghadap ke atas, dia melirik Qin Fan dengan jijik, dan berkata dengan dingin, wah, saya akui bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi hanya karena Anda ingin melawan keluarga Li, itu seperti terbang mengguncang pohon, dan kamu berada di luar kemampuanmu. Aku menyarankan kamu untuk bergegas. Bunuh dirimu, agar tidak menyakiti ibumu. Qin Fan menundukkan kepalanya, memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan tiba-tiba tertawa rendah, apakah orang-orang di keluarga Li begitu sombong? Jika Li Fuchen mengatakan ini, mungkin masih ada kekuatan pencegah, tetapi Anda adalah cabang jaminan dari keluarga Li, dan Anda layak mengatakan hal seperti itu kepada saya. Li Yuanji tiba-tiba mencibir secara misterius, wah, saya tahu detail Anda dengan sangat baik, bagaimana menurut Anda? Akankah kami mengatur seseorang untuk berurusan dengan Anda? Grandmaster Li, keluarlah. Semua orang di aula terkejut lagi, dan semua orang buru-buru melihat sekeliling, mencari sosok yang mencurigakan. Tiba-tiba, paksaan yang menakutkan menyelimuti penonton. Orang kaya dan terkenal merasa seolah-olah ada gunung yang menekan kepala mereka, dan sulit bernapas. Sesosok berjalan menuju kehampaan dari ambang pintu. Dengan keras, itu mendarat dengan keras di atas panggung, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Banyak orang hanya melihat pemandangan seperti itu di TV. Tapi saat menyaksikan pemandangan nyata seperti itu, kejutannya 100 kali lebih kuat dari yang terlihat di TV. Semua orang di aula ketakutan, ya Tuhan, dia bisa terbang, apakah dia masih manusia? Oke, guru seni bela diri. Li Jiancheng, tuan dari keluarga Li, berdiri di atas panggung, pelipisnya putih, dan dia terlihat berusia setidaknya 70 tahun, tetapi tubuhnya tampak lebih gesit dan kuat daripada orang muda. Dia menatap Qin Fan dengan mata seperti elang. Seperti Li Yuanji, wajahnya penuh kesombongan, saya mendengar bahwa Anda telah melangkah ke alam batin pada usia muda, dan Anda juga berbakat. Sayangnya, Anda terlalu sombong. Kamu begitu sombong sehingga kamu bahkan berani menyinggung patriark. Hari ini adalah hari kematianmu. Orang kaya dan terkenal, memandangi Li Jiancheng dengan kuil abu-abu, mau tak mau ingin berlutut dan menyembahnya. Lu Wanhao dan yang lainnya buru-buru membungkuk kepada Li Jiancheng, salam, Guru Li. Pria yang kuat akan dihormati kemanapun dia pergi. Orang terkaya, pejabat resmi, dan tokoh militer, di depan ahli bela diri sejati, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Li Jiancheng hanya bersenandung ringan, dan bahkan tidak memandang Lu Wanhao dan yang lainnya, sikapnya sangat arogan. Namun, Lu Wanhao dan yang lainnya tidak berani merasa tidak puas. Grandmaster, jangan dipermalukan. Li Nianqi memiliki wajah yang serius, dia mengenali orang ini, salah satu dari keluarga Li yang diabadikan, seorang master seni bela diri. Namun, Li Jiancheng bukanlah yang terkuat di antara yang disembah oleh keluarga Li, yang membuatnya sedikit lega. Dia diam-diam menatap Li Hekuan Master Tianye yang berdiri di samping, dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Tianye, seberapa yakin Anda menentangnya? Kerendahan hati. Ketua Li, apakah kamu bercanda? Pihak lain adalah ahli seni bela diri, bagaimana saya bisa layak untuk melawannya? Jangan khawatir. Saya akan mengembalikan semua deposit yang Anda bayarkan kepada saya.
Selain itu, saya ingin menasihatimu, berhentilah berjuang, menyerahlah, kamu tidak tahu kengerian seorang master seni bela diri. Wajah Li Nianqi menjadi gelap, dan dia juga tahu bahwa Master Tian Ye jelas bukan lawan Li Jiancheng, tapi dia tidak bisa. Menemukan pembantu. Tidak perlu mengembalikan deposit, perlakukan saja sebagai bantuan dari saya untuk Tuan Tian Ye. Tuan Tian Ye segera sangat gembira, kalau begitu terima kasih, Ketua Li. Qin Fan menatap Li Jiancheng dengan rasa ingin tahu, berpikir untuk dirinya sendiri, saya ingat pergi kedua ki kuat yang saya rasakan di keluarga Li terakhir kali bukan milik orang ini. Tampaknya keluarga Li tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tapi apa yang saya takutkan? Qin Fan mendengus, ini tidak lebih dari seorang Grandmaster, Anda tidak pantas mengucapkan kata-kata liar di depan saya. Berapa banyak orang yang telah dikirim oleh keluarga Li Anda, mari kita panggil mereka bersama. Saya akan menyelesaikannya di sekali, untuk menyelamatkanmu dari masalah. Qin Fan nada suaranya datar. Mereka yang tidak tahu kekuatannya merasa bahwa dia terlalu sombong. Pihak lain adalah ahli seni bela diri, dan dia berani berbicara kepadanya seperti itu. Tuan Tian Ye, yang sudah lama tidak senang dengan penampilan Qin Fan, tiba-tiba merasa ada tempat baginya untuk menggunakan keahliannya. Menunjuk Qin Fan, dia berteriak dan dengan marah berkata, "Nak, jangan sombong dan sombong karena kamu kenal beberapa pengusaha sukses. Kamu sama sekali tidak mengerti master seni bela diri. Sungguh menakutkan. Bahkan jika Anda menambahkan semua orang ini bersama-sama, Anda masih tidak dapat menahan satu jari pun dari seorang master seni bela diri." Setelah selesai berbicara, Master Tian Ye merasa bahwa dia akhirnya telah melakukan hal yang bijak dan bela diri, dan membuat penampilan yang sengit sekali di pusat perhatian. Dia tersenyum penuh kemenangan pada Li Nianqi, "Ketua Li, anak ini benar-benar sombong. Jika Anda tidak mendisiplinkannya dengan baik, cepat atau lambat dia akan menyebabkan bencana besar bagi Anda. Anda tidak perlu berbicara dengan saya bersikap sopan, mari kita perlakukan itu sebagai pembayaran Anda untuk deposit." Li Nianqi sedikit mengernyit, sedikit muak dengan tuan lapangan ini yang hanya menggertak yang lemah dan takut pada yang keras, tetapi karena pihak lain juga seorang master terkenal, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pendeta Tao Tua di samping memandang Tuan Tian Ye dengan dingin, seolah-olah melihat seekor semut, dia tidak repot-repot berdebat dengannya sama sekali, dan hanya mengeluh di dalam hatinya, dasar sampah. Qin Fan mengabaikannya, dan di sepanjang jalan, master lapangan mengudara dengan bau, seolah-olah dia begitu hebat. Sekarang, di hadapan Li Jiancheng, dia langsung menasihatinya sebentar, tetapi dengan mengalahkan dirinya sendiri hingga sombong. Untuk jenis penjahat yang menindas yang lemah dan takut pada yang keras, mengabaikannya sebagai udara adalah pukulan terbaik. Tuan Wang memandang Tuan Tian Ye dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan mencibir di dalam hatinya, orang yang berpikiran sempit seperti ini, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak keberuntungan yang dia miliki untuk memasuki alam batin. Namun, dia hanya bisa tinggal di dunia batin selama sisa hidupnya. Jika keluarga Li menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain, Tuan Qin mungkin masih memiliki beberapa keraguan, tetapi jika keluarga Li menggunakan kekuatan terlebih dahulu, Tuan Qin akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Qin Fan memandang Li Jiancheng, tiba-tiba tersenyum main-main. Dan berkata dengan ringan, itu hanya seorang master. Siapa yang tidak memilikinya? Segera, pendeta Tao Tua itu tampak bersemangat, dan melangkah keluar dengan langkah yang sangat kooperatif, dan akhirnya gilirannya untuk bermain. Ledakan. Aura yang lebih kuat dari Li Jiancheng meledak di aula. Pendeta Tao Tua itu menjentikkan lengan jubahnya dan menginjak kakinya. Ledakan. Bumi bergetar, seolah-olah Hong Zong Dalu meledak di telinga semua orang, dan semua orang tercengang sesaat. Tentu saja, dia melakukannya dengan sengaja. "Haha, Grandmaster dari keluarga Li, jangan sombong, aku akan melawanmu." Dia ditutupi jubah Tao, dan dia seharusnya terlihat seperti peri, tetapi dia memaksanya untuk terlihat seperti bandit. Mendesis. Semua orang menarik napas tajam dan menatap pendeta Tao Tua itu dengan ngeri. Lagi, Grandmaster lain. Ya Tuhan, 2 Grandmaster. Apa yang terjadi hari ini?
apakah semua master seni bela diri menjadi kol Cina? Orang-orang yang datang ke sini hari ini semuanya adalah pria besar dengan aset bernilai ratusan juta. Saya tahu lebih banyak atau kurang tentang keberadaan prajurit. Jadi jangan salahkan orang-orang ini karena terkejut. Anda harus tahu bahwa setiap master seni bela diri seperti naga di langit. Seorang seniman bela diri internal sudah bisa mendominasi satu sisi, apalagi seorang master seni bela diri. Namun, untuk orang asing seperti Qin Fan, master seni bela diri bukanlah apa-apa. Zhou Jie tampak ngeri, pantas saja anak ini begitu sombong sepanjang waktu. Ternyata ada master seni bela diri yang bersembunyi di sampingnya. Mereka yang berada di kamp generasi kedua yang kaya, sebaliknya, tidak begitu tahu arti dari master seni bela diri. Namun, dari mata orang banyak yang menakjubkan, mereka mungkin bisa memahami bobot kata Martial Dao Grandmaster. Tuan muda Lu juga tampak ketakutan, tidak heran memanahnya sangat bagus, jadi dia memiliki master seni bela diri sebagai tuannya. Ekspresi Luan Hao dan Li Fengcheng juga berubah drastis. Mereka tidak takut bermain trik, tetapi mereka selalu sangat takut pada para pejuang yang datang dan pergi. Aku tidak menyangka ada master seni bela diri di samping anak itu. Tidak heran bahkan Kong Yut dan Tuan Wang kagum padanya, dan sekarang aku akhirnya mengerti alasannya. Li Nianqi dan Su Qing terkejut. Gembira dalam sekejap, Xiao Fan. Dia adalah Anda telah hilang selama 3 tahun terakhir, izinkan saya mengajari Anda master seni bela diri. Sangat khawatir. Li Nianqi mengingat dengan sangat jelas bahwa ketika Qin Fan membawanya diselamatkan dari keluarga Li, memberitahunya bahwa dia telah belajar seni bela diri dengan seorang master selama 3 tahun terakhir. Qin Fan membuka mulutnya, ingin menjelaskan, tetapi dia takut Li Nianqi akan ketakutan jika dia mengatakannya. Selain itu, dia merasa kesalahpahaman ini baik, dan itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Su Qing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berseru, Xiao Fan, apakah Taois ini bermarga Qin? Bagaimana Anda tahu? Taois tua itu mengangkat alisnya yang tebal, dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah menjadi tampan. Qin Fan mengangguk, seolah-olah dia tidak pernah menyebut nama Qin Shou kepada saudari Su Qing. Bagaimana dia bisa tahu? Su Qing tiba-tiba berseru dengan penuh semangat, jadi dia adalah Tuan Qin. Tidak heran kamu mengatakan bahwa kamu adalah Tuan Qin di perjamuan Ivy, jadi Tuan Qin yang sebenarnya adalah tuanmu.